حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kalinya marilah kita mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan dan juga nikmat keistiqomahan. Alhamdulillah di hari yang keempat ini kita masih bisa menunaikan puasa pada hari ini. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembacaan hadis kita sembari kita menunggu buka bersama. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita memasuki hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami, la yura, yang dimana dia memakai pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya begitu hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak, tidak terlihat dari seorang laki-laki ini bahwa dia sedang melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kata Umar radhiyallahu anhu, dan tidak seorang pun di antara kami mengetahui seorang laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, bahkan seorang laki-laki ini kemudian meletakkan lututnya menempel dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Wa qala, dan kemudian seorang laki-laki ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah
an tashhada an la ilaha illallah, bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan dirikanlah salat, wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan lakukanlah haji jika engkau mampu. Qala, maka kemudian laki-laki ini berkata, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibana lahu, maka Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, kami heran. Seorang laki-laki ini bertanya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, dan kemudian seorang laki-laki itu pun yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa qala, lantas kemudian laki-laki ini pun kembali berkata kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni 'anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah, kata Rasulullah SAW, engkau beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, dan kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, maka kembali seorang laki-laki ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, dan kemudian laki-laki ini pun kembali berkata kepada Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan, beritahulah kepadaku tentang ihsan. Qala, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak sanggup untuk menghadirkan, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, maka yakinlah dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya melihatmu. Qala sadaqta, maka kemudian seorang laki-laki ini kembali membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbirni 'anis sa'ah, dan kemudian laki-laki ini kembali berkata kepada Rasulullah, beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah lebih tahu yang bertanya daripada yang ditanya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak mengetahui tentang hari kiamat kapan terjadi. Maka hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali seorang laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, qala an amaratiha, maka kalau begitu beritahu kepada saya tentang tanda-tanda dari hari kiamat tersebut. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yakni jika seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang yang tidak
memakai alas kaki telanjang, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang miskin dan pengembala kambing, dan senantiasa mereka berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan yang begitu tinggi. Thumma intalaqa, maka setelah kemudian Rasulullah SAW menjawab dan memberikan jawaban kepada seorang laki-laki ini, maka seorang laki-laki itu pun pergi. Falabithtu maliyan, maka Umar dan sahabat terdiam. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadari manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang, dan hadis ini para hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyak hikmah, dan tentunya di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang agama kita, tentang agama Islam, yang dimana ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berbincang tentang ajaran agama Islam, dan tentu dalam hadis ini adalah ajaran inti dan pokok daripada agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan merupakan pokok dan inti daripada ajaran kita. Dan ketiga-tiganya ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup dari amalan-amalan yang kita lakukan, baik amalan kita secara lahiriah maupun amalan kita secara batin. Amalan yang kita lakukan secara lahiriah, misalnya al-Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, dan sampai kemudian menunaikan haji. Itu merupakan amalan lahiriah kita yang harus kita lakukan dengan jasad kita, yang harus kita lakukan dengan badan kita. Begitu juga di dalam hadis ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentang mengajarkan kepada kita tentang amalan hati kita, amalan batin kita, yakni iman. Yakni iman dan keyakinan tentu terletak di dalam hati kita, terletak di dalam hati kita sendiri. Maka Rasulullah SAW sampaikan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yakni kita harus betul-betul beriman, harus betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan sampai kepada takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan Islam kemudian iman akan menghadirkan kepada kita ihsan, yang dimana ketika kita beribadah secara lahiriah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekhusyukan kepada kita, ketika kita mampu menghadirkan atau bahkan kita bisa seakan-akan kata Rasulullah SAW, kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita tidak mampu untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pikiran seperti ini, maka dengan hati yang seperti ini, maka insya Allah akan memberikan pengawasan kepada kita dimanapun kita berada. Ketika kita beribadah, memberikan kekhusyukan kepada kita. Ketika kita di luar, akan memberikan pengawasan
kepada diri kita bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi dan melihat segala tindak ataupun perlakuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis yang kedua ini memberikan pemahaman kepada kita tentang Islam, iman dan ihsan sampai kemudian tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.